Shalom, welcome to Simple Story, sebuah cerita yang berawal dari obrolan-obrolan yang alkitabiah dan tentunya menginspirasi kalian semua para generasi muda. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu gara-gara corona. Nah, saya percaya teman-teman semua yang menonton pasti sudah penasaran, karena hari ini saya nggak akan sendirian, saya ditemani sama seorang narasumber pemimpin wanita yang tangguh, cantik, nah, dan puji Tuhan ini Susi Pujiastutinya Jambi nih. Wah, keren ya. Jadi kita sapa dulu, ada Pastor Sarina. Shalom Kak Sarina. Salam Jadi teman-teman. jadi saya manggilnya kakak ya. Jadi karena ini memang kakak rohani saya gitu ya. Nah, Kak Sarina, ini agak menarik karena terhitung sudah hampir 3 bulan lamanya pandemi COVID Corona ini hadir, bahkan juga bisa dikatakan ini udah nyampe menciptakan sebuah sejarah baru di berbagai belahan dunia, gitu ya Kak ya. Karena memang kita tahu bahkan menurut data statistik yang update per hari ini sudah puluhan ribu orang yang 20.000 lebih. Wah, Ya, luar biasa. Yang positif, yang meninggal, yang ODP, total semuanya yang tercatat Yang ini tercatat ya Kak ya. Ini tercatat, apalagi iya. yang nggak tercatat. Wah, luar biasa. Tidak Nah, terdeteksi. nah ini menarik sekali Kak, karena kita mau bahas tentang gara-gara corona, karena kita tahu hampir semua kalangan dari bagian kalangan atas sampai bawah pasti sibuk mikirin tentang corona ini. Karena melingkupi, bahkan sudah benar-benar mempengaruhi kehidupan kita semua yang tadinya biasa bersosial, justru sekarang memang harus berjaga-jaga, kalau perlu jaga jarak gitu kan Kak ya. Iya, Nah, bahkan sampai terakhir kalau kita update media sosial kita gitu ya Kak, justru banyak berseliweran, banyak mengatakan bahwa corona ini adalah salah satu teori konspirasi Kak. Betul. Ini juga terkejut juga ya. Terkejut juga ya, Kak? Pas kemarin aku lihat salah satu channel YouTube juga di Kompas TV, aku terkejut juga gitu lihat baca ini kan tentang bahwa ini konspirasi. Tapi sebenarnya sih bukan cuman itu saja, tapi beberapa media sosial juga ngomong Mengatakan seperti hal yang seperti Teman-teman itu ya, yang lain Kak? juga membahas itu di salah satu grup WA aku juga membahas tentang konspirasi ini. Wah, karena memang kita nggak bisa pungkiri anak-anak muda itu sangat tertarik dengan hal-hal yang bisa dikatakan misterius seperti itu Kak ya. Betul banget. Dan pandangan ini sebenarnya sih kalau menurut ahlinya itu dengan berbagai macam itu ya ada data-datanya gitu, kayaknya bisa membuat kita percaya loh. Iya. Benar. Teman-teman bisa bener loh kalau teman-teman lihat juga kayaknya bener banget gitu. Tetapi kita kembali lagi gitu loh ya mungkin mereka yang penganut teori konspirasi yang mengatakan bahwa itu konspirasi gitu. Tapi kita kembali kepada sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Iya, betul. Nah, tetapi memang pertanyaan yang paling menariknya karena kita memang sebagai anak-anak Tuhan nih Kak. Iya. Jadi untuk anak-anak Tuhan apalagi kalangan generasi muda percaya dengan atau menganut teori konspirasi ini sebenarnya boleh nggak sih, atau mungkin setuju nggak gitu menurut pandangan sebagai kasarnya sebagai pastor? Oke, kalau menurut aku sih bukan soal boleh atau nggak boleh ya, tetapi kita kembali lagi kepada dasarnya firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya. Bahkan Tuhan menjadikan semuanya itu punya maksud gitu loh. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan konspirasi, kan sebenarnya apa arti konspirasi sendiri? Sebuah kesengajaan yang memang diciptakan gitu ya Kak. Sebuah kejadian yang sepertinya disengaja di-create oleh konspirator supaya tujuannya adalah untuk propaganda. Kan sebenarnya kan tujuannya itu. Tetapi kita jadi kembali ada maksud yang tersembunyi dari penciptaan itu ya Kak. Betul, di belakang semuanya itu ada maksud. Ada sesuatu yang konspirator sendiri punya ide untuk menguasai, kalau sebenarnya kan seperti itu. Tetapi dari semua yang terjadi itu, kalau aku kembali lagi kepada dasarnya firman Tuhan tadi, mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kalau bukan kebetulan. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa Tuhan mengetahuinya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa burung pipit di udara aja yang dijual seekor seduit, kalau Tuhan nggak izinkan itu jatuh juga nggak akan jatuh gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kalau
entah itu konspirasi atau bukan, tetapi kalau itu diizinkan oleh Tuhan terjadi, itu berarti Tuhan punya maksud dengan semuanya itu. Ya, jadi kita jangan tertuju kepada wah ini konspirasi gitu. Jangan tertuju, teman-teman juga jangan berpikiran bahwa ini konspirasi. Akhirnya kita tujuannya apa? Kita akan membenci sebagian pihak. Pasti kita akan membenci kalau kita percaya bahwa itu konspirasi, kita akan membenci sebagian pihak. Jadi yang aku tangkap dari Kak Sarina ini mengatakan bahwa sebenarnya kita sebagai anak-anak muda, generasi muda tidak boleh sedikit-sedikit langsung berpikir bahwa ini konspirasi, Iya, ini betul. konspirasi. Betul. Karena itu akan mengganggu pikiran kita gitu ya Kak ya. Akhirnya kita akan berpikir negatif. Betul. Ini hal yang simple aja ya di dalam kehidupan kita Ya, sehari-hari. Waktu terjadi sesuatu, misalnya wah kita mengalami suatu permasalahan misalnya, akhirnya kita berpikir bahwa ini aku mengalami seperti ini karena ada si A ini yang membuat ini, sebenarnya itu konspirasi juga iya, kan. betul. Nah, artinya bahwa waktu kita berpikir seperti itu, akhirnya kita akan membenci orang lain. Sedangkan firman Tuhan katakan kita harus mengasihi sesama manusia, kita harus mengasihi sesama kita gitu. Jadi entah itu konspirasi atau bukan, tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan adalah tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Berarti kita ambil kesimpulan mau berbagai apapun teori konspirasi yang beredar tentang virus corona ini, kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan atas seizin Tuhan. Betul ya Kak ya? Berarti dengan kehadiran adanya virus corona ini pun juga harus kita pandang secara alkitabiah. Ada sesuatu yang positif berarti di balik ini ya Kak. Betul. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke bahas tentang hal itu Kak, ini ada satu lagi juga yang menarik bahwa virus corona ini juga mempengaruhi kehidupan kita sebagai di dalam kerohanian kita. Betul ya, karena kita yang biasanya setiap minggu pergi datang ke gereja gitu ya, justru sekarang dianjurkan untuk beribadah di rumah, stay at home atau beribadah di rumah seperti itu ya Kak. Nah, ini pasti ada beberapa kalangan anak-anak muda juga berpikir apakah gereja ini memang sudah sampai di era di mana berakhirnya sebuah gereja gitu Kak. Karena kalau misalnya ini sudah cukup lama, hampir 3 bulan Kak. Kita tidak bisa datang ke gereja, kita tidak bisa melakukan pelayanan ataupun juga beribadah seperti hal biasanya. Betul. Gitu Kak. Jadi menurut Kakak sebagai seorang pastor, apakah ini bisa dikatakan sebagai memang era berakhirnya sebuah gereja? Kalau bagi aku secara pribadi ya, aku punya pandangan begini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini, gereja tidak bisa kumpul bareng. Artinya kita jemaat nggak bisa kumpul bareng, beribadah bareng, kita nggak bisa melakukan kegiatan bersama-sama gitu ya. Sebenarnya itu adalah salah satu persiapan akhir zaman. Dikatakan bahwa nanti kalau akhir zaman terjadi, kalau antikris itu sudah ada, kita sampai ke lubang cacing pun kita dicari. Pasti dicari. Artinya kita kalau sampai ke lubang cacing dicari kan berarti kita nggak bisa ngumpul dong. Nggak bisa, betul. Nah, ini sebenarnya adalah satu persiapan untuk kita menuju ke sana. Nah, sekarang dengan persiapan ini apakah kita mau untuk belajar? Menyiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri kita, belajar. Oh berarti gereja itu kan nggak mesti ngumpul bareng. Tidak terkotak bahwa kita harus ada di satu tempat gitu kan. Ngumpul bareng di situ. Oh berarti kalau aku nggak ngumpul bareng, ibadah bareng di situ, aku ibadah di rumah, itu bukan gereja kan? Nggak seperti itu. Jadi walaupun memang pasti ada sesuatu yang berbeda gitu ya Kak. Tetapi tidak mengurangi nilai dari ibadah itu ya. Tidak mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri. Sebenarnya di Kisah Rasul 2 sendiri kan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya itu memberi diri dan mereka berkumpul itu bukan dalam jumlah yang besar. Mereka berkumpul dari rumah ke rumah. Iya. Nah sekarang kan kita ada di rumah-rumah. Betul. Sebenarnya kan kayak AU kan ada papa, mama, ada ponakan, ada adik gitu ya, ada keluarga bisa ngumpul bersama, doa bersama. Iya. Kalau yang selama ini nggak bisa doa bersama, yang selama ini nggak bisa baca firman Tuhan bersama, akhirnya bisa bersama-sama di rumah untuk baca firman Tuhan. Iya, gitu. ada sesuatu nilai yang justru memang Tuhan sengaja create untuk kita menikmati hal itu ya Kak. Betul. Dengan hadirnya virus corona ini. Sebenarnya karena gereja sendiri adalah dimulai dari rumah gitu. Dimulai dari rumah. Dari ada papa, mama, ada anak-anak,
yang mereka bersekutu, bersatu, bersama-sama, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan sebenarnya kan gereja yang paling kecil kan itu sebenarnya, Persekutuan komunitas yang paling paling kecil. persekutuan Ya. paling kecil Dan itu kan sebenarnya itu. paling penting justru ya Yang Kak. paling penting, tapi selama ini kan Yang justru nilainya kurang di situ ya nilainya Kak. kurang selama ini karena kita fokusnya hanya satu kumpulan yang besar. Bahkan bisa jadi selama ini wah di gereja bisa wow begitu luar Iya, biasa. betul. Pelayanan luar Tetapi biasa. ketika Wah, pulang ke rumah berbalik 180 derajat dengan keluarga gitu. Iya. Wah, nah itu yang justru sebenarnya ini ada nilai positifnya juga. Iya. Kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan, Mbak. Dimulai gereja itu dimulai, persekutuan itu dimulai dari rumah-rumah, dari keluarga-keluarga yang dipulihkan. Berarti jika dikatakan bahwa banyak yang beredar bahwa era Gereja. sebuah gereja ini memang sudah berakhir, memang tidak ada salahnya gitu karena memang tidak mengurangi nilai ibadah itu. Gereja itu adalah pribadi personnya itu sendiri gitu Iya, ya Kak. Gereja adalah person sebenarnya kan bukan bangunan. Bukan bangunannya Bukan itu ya. bangunan. Justru Orang-orang eklesia kan, Ya. orang-orang yang dipanggil daripada kegelapan kepada terangnya yang Terang. ajaib. Kan sebenarnya pribadi-pribadi, personnya gitu. tetapi jikalau banyak yang beredar pikiran yang seperti itu artinya memang harus merubah mindset paradigmanya ya Kak. Paradigmanya harus diubah karena selama ini kita sudah terlalu nyaman dengan datang ke gereja, ibadah gitu kan. Wah, mau kemana? Mau ke gereja gitu Ya, kan. betul. Akhirnya gereja itu sekedar menjadi satu tempat untuk beribadah saja, tetapi dirinya sendiri tidak dikatakan bahwa saya ini adalah gereja Tuhan gitu. Ya ini menarik Kak karena saya juga banyak dapat message gitu ya dari beberapa teman-teman yang kalangan anak-anak muda mengatakan mereka rindu, mereka kangen kumpul di gereja dan segala macam. Tetapi mereka mungkin tidak terpikirkan bahwa ketika mereka beribadah di rumah pun sebenarnya juga nilainya sama. Iya, gitu tidak ya. mengurangi nilai keintiman dengan Tuhan, harusnya begitu, makan harusnya lebih intim. Harusnya lebih gitu. intim. Tetapi kalau ada kerinduan, oh aku rindu untuk bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, ketemu sama teman-teman dalam persekutuan, dalam pelayanan bersama-sama, ya itu bagus, itu Iya. bagus. Tetapi jangan sampai mengurangi nilai keintiman kita dengan Tuhan karena kita nggak bisa ke gereja, akhirnya kita di rumah kita mengurangi keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai cinta kita kepada Tuhan jadi berkurang, ya jangan sampai semangat kita jadi berkurang, ya jangan sampai. Nah, jadi bagaimana mungkin saran atau pesan Kakak buat anak-anak muda nih yang mungkin berpikiran loh kayaknya aku agak susah nih semenjak corona ini mungkin kerohanian aku justru jadi pudar gitu atau mungkin jadi menurun apinya atau mungkin apinya menghilang seperti itu karena saya percaya bahwa ketika kita tidak bisa berjaga-jaga apalagi di masa situasi seperti ini kita tidak bisa datang ke gereja atau mungkin ketemu dengan kakak rohani karena memang harus social distancing. Iya. Ini akan mempengaruhi iman kerohanian kita Kak kalau kita tidak jaga gitu kan. Betul. Nah, jadi bagaimana pesan Kakak untuk anak-anak muda yang mungkin mengalami hal itu Kak? Oke, jadi ada satu ayat yang saya bacakan Ya. bagi kita semuanya di Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Pendengaran oleh firman Tuhan ya Uya, bukan oleh karena kita ngumpul. Orang karena kita ngumpul, betul. Karena itu juga bisa juga, tetapi nggak ngomongin firman Tuhan gitu ya. Ngumpul bisa aja, tapi nggak ngomongin firman Tuhan. Bisa jadi ngegosip gitu ya. Betul juga. Ngomongin hal yang lain kan Iya. bisa aja gitu. Tetapi tadi di Roma 10 ayat 17 ya, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita dalam masa-masa seperti ini, ya kita harus banyak baca firman Tuhan. Ya. Betul kan? Nah, hari-hari ini kan memang ada program hebat yang kedua ya, Ya. baca firman Tuhan yang rutin dari Rutin. Kejadian satu pasal. Bahkan yang sekarang lebih terstruktur karena Ya, rapi, karena urut langsung ya Kak. berurutan. Jadi kita bisa pelajari dari Kejadian 1, Betul. Kejadian 2 itu bersambung gitu ya, ceritanya bersambung gitu. Nah, selain membaca firman Tuhan yang dari program hebat, alangkah bagusnya juga ditambahin kalau sekarang kita juga dianjurkan untuk baca Mazmur 91. Mazmur 91. Iya, Mazmur 91. Kalau aku ada tambahan lagi Amsal. Amsal. Amsal itu kan ada 30 pasal, Ya. 31 pasal.
Jadi aku baca sehari satu. Jadi misalnya hari ini tanggal 22, berarti aku baca Amsal 22. Besok 23. Akhirnya 1 bulan Amsal itu kan habis. Itu akan terus berlanjut setiap bulan, terus dibaca. Kemudian setelah itu aku juga ada baca ikut program yang baca Alkitab 3 pasal. Nah, untuk tujuannya untuk apa? Tujuannya ya tadi dikatakan Mbak, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena kalau kita nggak mendengar firman Tuhan, kalau pikiran kita nggak diisi oleh firman Tuhan, akhirnya yang lain kan yang dari dunia, yang akan masuk. Seperti tadi salah satunya konspirasi. Nah, apalagi dengan mudahnya teknologi sekarang kita akses gitu ya Kak. Akses lebih gampang sekali, tinggal buka klik. Apalagi sekarang nggak ada kerjaan. Iya. Stay at home. Apa yang dilakukan? Nggak ada kerjaan apa-apa, ya udah buka aja YouTube, Instagram, Facebook, semuanya dibuka. Padahal yang sajikan di sana belum tentu itu ada baik untuk pendengaran kita ya. Betul. Bahkan benar gitu ya Kak. Iya, belum tentu benar. Yang rasanya kayaknya wah, kita senang baca itu. Ya, wah, luar biasa nih gitu ya. Tetapi belum tentu itu benar. Nah, supaya kita terjagai, supaya ada filternya bahwa ini benar atau enggak, ya kita harus baca dulu firman Tuhan sebelum kita baca hal-hal yang lain. Memang kita perlu kok baca mengenai hal-hal yang lain, supaya kita tahu kondisi dunia itu seperti apa, kita tahu kondisi di luar itu seperti apa. Jangan sampai kita anak Tuhan, kita hanya tahu firman Tuhan, tapi kita nggak tahu kejadian di luar seperti apa, gitu kan. Contohnya ya seperti sekarang bahwa social distancing kan, physical distancing, anjuran pemerintah, protokol pemerintah kan seperti itu, jaga jarak, pakai masker, kan, cuci tangan. Tetapi yang hari-hari ini terjadi justru banyak sekali yang melanggar gitu. Malah banyak sekali karena kebetulan aku tinggalnya di pasar. Wah, ini menarik nih. Iya, aku tinggalnya di pasar dan karena hari-hari kerja kan nggak tahu ya kalau pas kerja. Nah, ini pas libur aku mau lihat. Jadi benar-benar lihat dari atas dari lantai 2 mendengar keributan dan melihat orang begitu banyaknya berjubel. Wah, padahal memang masanya sedang pemerintah mengatakan kita harus social distancing. Jauhi kerumunan. Tapi kenyataannya seperti ini. Makanya nggak heran kalau dalam beberapa waktu ini meningkat. Ya, kasusnya meningkat, yang positifnya. Iya, angka kasus COVID-nya meningkat. Karena tidak patuh pada pemerintah. Nah, salah satu juga yang aku mau sampaikan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia, firman Tuhan katakan. Jadi pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Jadi memang harus kita juga dengarkan gitu ya Kak. Kita juga dengarkan. Jangan kita mentang-mentang bahwa Tuhan nggak ngomong begini. Enggak. Gitu. Aku harus taat kepada Tuhan. Loh, enggak. Tuhan itu berbicara melalui pemerintah juga gitu lah. Salah satunya ya peraturan untuk social distancing ini ya kita harus taati apa yang pemerintah sampaikan gitu. Nah, jadi protokolernya harus kita ikuti. Kalau enggak ya yang dikatakan bahwa nanti kalau pemerintah katakan bahwa bulan Juni akhir itu bisa kembali normal, tetapi kalau masyarakat sendiri tidak mau taat, tidak mau taat ya pada protokolernya ya kalau bertambah kasusnya jangan salahkan lagi gara-gara pemerintah nih, gara-gara pemerintah nih. Karena memang timbul lagi konspirasi yang tadi. Karena memang saat ini Kak justru semakin bebasnya media, semakin bebasnya kita boleh bersuara, semakin banyak kritik-kritikan kepada pemerintah yang justru sebenarnya kalau kita pun ada di posisi pemerintah belum tentu bisa melakukan hal yang sama. Betul ya Kak. Makanya ya salah satu yang kita harus lakukan ya taati gitu. Apa yang pemerintah sampaikan, protokolnya ya taati, peraturannya taati. Kan nggak mungkin pemerintah tuh pengen rakyatnya itu binasa kan, nggak pengen gitu. Terus kalau dari beberapa waktu ini aku juga waktu aku berdoa aku diingatkan bagaimana angka kematian yang kalau nggak salah hari ini 1.200-an ya. Ya betul, 1.000-an. 1.200-an ya kalau nggak salah yang angka kematian akibat corona. Nah aku setiap harinya aku mengikuti karena aku ikut yang Kemenkes IG-nya. Jadi aku ikuti hari ini 100 sekian, kemudian besok 1000 sekian, besoknya 1.200 sekian. Berarti ini hampir 50, hampir 100, bahkan ratusan ya udah yang meninggal setiap harinya. Dan aku berpikir, Mbak, ini baru Indonesia loh. Aku berpikir, Mbak, Tuhan kemana?
orang ini waktu aku berdoa aku diingatkan, Tuhan kemana orang-orang ini, meninggalnya mereka kemana gitu. Ada satu timbul belas kasihan, ya, betul, Kak. belas kasihan, timbul satu beban. Makanya kalau yang mereka nggak mau taat itu, kita tuh sayang loh sama kalian, supaya kalian itu nggak masuk ke sana gitu, nggak binasa karena corona gitu. Nah ini berarti penting ya Kak buat generasi muda nih, khususnya yang nonton tontonan kali ini dari Pastor Sarina sendiri mengatakan bahwa yuk kita taati pemerintah, karena pemerintah itu adalah sebagai wakil Allah di dalam dunia ini bagi kita, betul ya Kak? Betul. Nah jadi memang kalau pemerintah saat ini masih menganjurkan kita untuk social distancing, yuk kita sama-sama jaga. Kita Kalau sama-sama nggak penting sekali, nggak perlu untuk keluar gitu ya Kak. Nggak Jadi usah gitu. kita tutup dulu lah ya Kak, Iya. jaga dulu gitu ya. Jaga dulu, betul. Karena sekali lagi kalau COVID ini berbicara, penyakit ini berbicara, ketika kita kena, kalau kita saja yang sakit mungkin masih tidak apa-apa, masih tetapi bisa, menularnya ini sangat Iya. cepat sekali. Kalau Gitu. kita sayang sama keluarga, Ya, kita sayang sama orang-orang yang kita kasihi, ya jangan gitu. Jangan kita sembarangan untuk keluar gitu. jadi harus timbulkan kesadaran itu sendiri ya Kak ya. Mindset kita, kesadaran kita harus diubah. Ya. Gitu. Dan ini yang menarik nih generasi muda nih. Jadi kalau tadi kita udah bahas bagaimana Pastor Sarina mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus kita jaga di masa-masa seperti sekarang ini, yaitu tentang kita harus lebih banyak baca firman. Justru di situasi seperti ini kita harus lebih banyak baca firman nih. Nah, tadi Kak Sarina sudah menyampaikan bahwa Kak Sarina bukan hanya mengikuti program hebat yang membaca firman Tuhan itu satu pasal setiap hari, justru ditambah baca Mazmur 91, baca Amsal lagi, dan itu terus menerus ya Kak. Iya. Bahkan juga sampai ke program baca 3 pasal setiap Iya. hari. Wah, ini luar biasa. Nah, kalian sudah baca belum? Nah, ini pertanyaannya nih, ini menarik nih. Kalau Kak Sarina bisa sampai 4 program, kita 1 program aja dulu nih, generasi muda nih, sudah lakukan belum? Nah. Apalagi gini, ini kan masa-masa banyak waktu di rumah kan. Ya, betul Kak, betul. Nah, ayo gunakan waktu untuk baca firman Tuhan, jangan banyak waktu untuk main games. Nah, ini yang menarik. Jangan kebanyakan waktu untuk main game, ataupun yang perempuan nonton lagi kesempatan nih ya Kak, ngabisin banyak Ya. waktu nonton drama Korea. Betul. Drakor. Sebenarnya aku untuk ngisi waktu aku juga ada main games, tapi nggak terikat. Ya, Nggak terikat dengan tidak game. terikat itu ya, Tidak Kak. terikat. Nonton Korea, nonton juga. Nonton Tapi Korea, nonton juga. Jadi tidak Pastor Sarina terikat. pun nonton Korea, guys. Tapi tidak terikat. Tidak, guys. tidak terikat ya. Tidak terikat. Jadi Artinya, sudah tahu waktunya kapan memang Iya. harus berdoa, kapan harus Betul. baca firman. Jadi waktu itu tidak ditinggalkan hanya untuk sekedar, aduh tanggung nih nonton drama Korea dikit lagi nih. Itu Iya. pasti ditinggalkan gitu ya Kak. Iya, Wah. sebenarnya sudah teratur untuk ini untuk baca firman Tuhan harus selesai ini, kemudian boleh kalau ada waktu boleh nonton, karena aku juga di rumah cooking juga. Wah, guys, masak cooking. juga. Iya, yang mau cicip-cicip makanan aku boleh Nah juga. itu boleh tuh diundang guys ya. Jadi kita serbu nanti kosannya Pastor Sarina. Iya. Atau mungkin Kak Sarina itu punya jam-jam tertentu untuk memang misalnya baca firman atau mungkin berdoa. Nah mungkin bisa dibagikan Iya. ke generasi Kalau muda. bangun pagi itu kan pasti ke toilet. Nah, di toilet aku nggak sia-siakan waktu. Aku baca firman Tuhan. Wah, Ya. justru Yang- sampai di ya. kamar mandi pun tidak Saya menyanyiakan nggak waktu mau menyanyiakan untuk waktu. baca. Baca firman Tuhan Daripada kita di kamar mandi nonton Korea. nonton Korea. Oke. Nah ini luar biasanya nih. Ini kita belajar dari kesaksian hidup dari Pastor Sarina guys ya. Jadi Kak lanjut nih, kita balik lagi ke tema kita gara-gara corona. Iya. Jadi tadi kita udah bahas sedikit beberapa dampak yang dihasilkan atau diakibatkan oleh corona. Karena kita tahu mungkin juga sektor pemerintahan juga lagi kepusingan dengan bikin berbagai kebijakan yang harus dikeluarkan untuk menolong rakyatnya. Kemudian sektor bisnis, usaha semua juga kacau. Betul. Banyak PHK di mana-mana. Dampaknya luar biasa. Ya, tetapi mungkin Kak Sarina bisa bagikan sudut pandang yang lain bahwa seperti tadi Kak Sarina katakan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas seizin Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan memandang ini? Loh, ada yang positif loh dari kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan kita atau di dalam bangsa kita, di dalam kota kita. Ada sesuatu yang positif. Nah, mungkin
Ini yang banyak generasi muda nggak kepikir. Nggak nangkep gitu Iya. ya. Kalau aku sendiri kan aku masih tetap kerja nih sampai Ya, sekarang. kasarnya tetap kerja ya. Tetap kerja, walaupun sedikit ketat untuk Wah. masuk kerja kan. Kita masuk ke ada satu alat untuk masuk kerja, kita harus masuk ke satu tempat itu untuk disemprot dulu. Disemprot. Disinfektan ya. Iya, disinfektan. Ada masuk ya box disinfektan. Jadi protokolnya diikutin ya Kak dari kantor ya. Ya, kalau aku sendiri masih kerja. Nah, bagi teman-teman yang memang benar-benar stay at home, yang benar-benar nggak kerja, kan masih banyak nih hal-hal yang bisa dilakukan. Ya. Kembangkan kreativitas. Ya. Bisa jualan online. Ya, Betul kan? betul Kak. Bisa kembangkan kalau kamu memang suka masak, bisa jualan online. Iya, Kalau justru kamu manfaatkan waktu ini untuk waktu yang kita bisa ada. berkreativitas gitu ya Kak. Iya, untuk berkreasi. Oh, mereka yang kayak Nevi, kayak Hendra, Iya, yang mereka iya. bisa nyanyi, Iya. mereka bisa record, Kolaborasi, iya. record, rekaman gitu ya Kak. Rekaman, kan bisa record lagu-lagu mereka. Justru maksimalkan talenta kita di saat-saat Betul, seperti di ini ya saat-saat Kak. seperti Karena ini. terlalu banyak waktu luang saat-saat ini ya Kak. Betul. Jadi ini salah satunya nih ya Kak. Salah satunya. Jadi maksimalkan potensi yang ada. Kamu bisanya apa sih? Kamu maksimalnya di mana? Atau kamu punya kelebihannya di mana? Kan setiap kamu pasti tahu gitu kelebihan kamu di mana. Nah, Bagaimana kalau ada yang maksimalkan bilang ke gitu. anak muda, oh Kak kayaknya hidup aku gini-gini aja. Kayaknya nggak ada yang menarik dari hidup aku, nggak ada yang bisa aku lakukan. Nggak ada. Setiap orang itu paling tidak punya satu talenta. Wah, setiap orang pasti punya satu talenta. Paling tidak satu talenta. Cuma pertanyaannya mereka mau melakukannya atau tidak gitu. Mau mengembangkan atau Mau enggak. mengembangkannya Jadi atau tidak. jangan sampai, jadi ini kita agak melebar lagi. Iya. Jangan sampai nanti Tuhan katakan bahwa waktu Tuhan datang, talenta yang gua kasih ke lu satu mana? Ya. Oh, kan cuma satu, nggak kayak temen aku punya 10, iyalah punya 10 bisa berkembang. Lo nggak, kamu hamba yang jahat, kata Tuhan kan seperti Ya. itu. Jadi kalau punya satu aja, contoh aku suka masak nih, bikin kimchi. Nah, teman aku ada yang suka pesen kimchi sama aku. Nah, Wah. salah satunya begitu. Masak somtam, Ya. salad ya, salad Thailand dari buah-buahan, Dari sayuran buah-buahan. mentah. Aku bisa masak. Bisa orang temen pesen sama aku. Pesan gitu ya Kak. Terus aku bisa. Nah, itu kan hal yang sederhana sebenarnya. Karena aku masih bekerja sehari-hari, jadi aku nggak bisa kembangin itu. Misalnya Iya. untuk gosen. Justru malah atau jadi pendapatan tambahan ya Kak. tambahan. Tapi kalau yang bagi teman-teman kalian guys yang benar-benar stay at home, ayo kembangkan potensi yang Ya. ada, gitu kan? Bisa gambar ya gambar, melukis. Iya gitu. gambar, melukis betul. Betul. Jadi seni ya Kak. Jadi kalau dibilang harus membuat seperti apa, kan kita nggak bisa. Kamu harus buat begini dong. Nah, nanti kelebihan kamu atau talenta kamu nggak di situ, stres Iya, nanti. betul, gitu. betul. Betul kan? Nah, jadi dari kamu sendiri yang tahu bahwa aku Kita ini punya punya kelebihan talenta di begini, mana, kelebihan di mana. kelebihannya begini. Nah, salah satu taunya, oh aku punya kelebihan di sini itu dari teman-teman. Kamu kok punya ini kayak gini? Kok Ya. kamu bisa begini? Nah, itu berarti kelebihan kamu di situ. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, Ayo kembangkan. kembangkan ya Kak. Jadi itu memang salah satu. Jadi bukan hanya kita sudut pandangnya bahwa dampak corona ini hanya selalu negatif Nah, dan itu negatif. salah satu. Kemudian yang Jadi kedua. baru salah satu ya Kak. Nah ini yang kedua nih menarik nih guys. Belum selesai. Terus yang kedua kan bisa kumpul sama keluarga. Kalau Betul. kalau aku sendirian di rumah, stay at home, aku stres karena aku sendirian di rumah. Karena di kosan sendirian ya Kak ya. Di rumah sendirian. Kalau yang kumpul sama keluarga kan enak gitu, bisa nonton bareng keluarga, bisa main games bareng, Ya. gitu kan, masak bareng, ngerjain bareng-bareng semuanya, lebih enak gitu. Iya. Justru nih lah pada generasi muda memang harus mengerti bahwa COVID ini justru ada sesuatu yang baik mendekatkan kita dengan keluarga kita gitu ya. Justru yang mungkin selama ini kita sibuk bekerja, yang anak-anak muda sibuk kuliah, sibuk mungkin bermain di luar sana. Nah ini waktunya. Mau tidak mau ya kita kumpul, ketemu setiap hari, punya waktu banyak dengan keluarga, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, kita bisa cerita gitu ya Kak ya. Iya betul. Jadi firman Tuhan juga katakan pada hari-hari terakhir hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak. hati anak-anak kembali Anak-anak kepada kembali bapak. kepada- Sebenarnya ini kan satu hal yang Memang sudah Tuhan preskan gitu loh. Ya. Ini loh kalau sama ini susah balik seperti itu. Ini sudah diarahkan, dipreskan gitu. Nah, kalau kamu mau enggak, kalau kamu tergantung lagi kita, kamu mau atau enggak gitu Ya. untuk terjadinya.
hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Ini kamu mau nggak gitu? Jangan sampai justru stay at home malah orang pada stres. Ya, betul. Terjadi gesekan terus setiap hari kan, akhirnya pertengkaran, suami marah, istri marah, Betul, mama stres kan ngajari anak pelajaran sekolah karena nggak bisa sekolah lagi. Iya, belum lagi masak. Harus kembali kepada pemikiran tadi. Iya. Ya, terus ada kalau dikatakan ada ini tanda akhir zaman nggak gitu ya? Iya. Nah, Betul ini juga nggak? menarik nih. Nah. Jadi, apakah mungkin memang keadaan zaman ini salah satunya dengan virus corona ini karena memang bukan hanya kota Jambi saja, bukan hanya bangsa Seluruh Indonesia, dunia. tapi seluruh dunia merasakan hal ini. Nah, apakah itu memang salah satu tanda akhir zaman yang memang tercatat di dalam sebuah Alkitab, dan memang ini memang salah satu tandanya nih, Tuhan udah kasih nih, udah mendekati nih akhir zaman. Nah, ini mungkin generasi muda boleh menyimak hal ini nih dengan baik-baik. Oke, mungkin ada satu firman Tuhan yang mengatakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Artinya Tuhan sendiri tidak pernah di dalam firman Tuhan kita temukan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu secara detail, wah akan terjadi corona, enggak pernah ada seperti tidak itu. tercatat memang. Tidak tercatat. Dan firman Tuhan pun sendiri katakan bahwa hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Iya, betul. Benar. Kalau pencuri mau datang terus dia orang Kasih di rumah, tahu, kasih tahu, hehe, aku mau mencuri ya, mau ngerampok rumah kamu ya nanti malam. Pasti kita sudah pressure, sudah berjaga-jaga gitu ya, Kak. Sudah prepare. Gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita nggak tahu ini akhirnya akhir zaman atau seperti apa. Yang pasti Tuhan mau bahwa kita ini sebenarnya mau disuruh untuk berjaga-jaga. Ya. Sebenarnya kan kalau kita baca dari kitab Daniel, Ya, dari Matius, Markus, sebenarnya itu sudah ada untuk pesan-pesan bahwa ini akhir zaman gitu. Tapi satu hal yang aku pelajari, entah ini akhirnya zaman atau 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi, cuma satu pesan Tuhan, persiapkan diri. Ya. Jadi mau apapun yang terjadi, situasi seperti apapun di dalam dunia ini, memang firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Ya, gitu berjaga-jaga. Dan di Matius 13:43, perumpamaan tentang akhir zaman juga salah satunya ya tentang penabur itu. Nah, pada waktu itu ayat Matius 13:43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya bahwa inilah waktunya untuk kita itu menjadi saksi, anak-anak Tuhan menjadi saksi. Jangan kita terikut dengan orang-orang arus dunia, orang di luar sana, mereka pada panik, ya kan? Panik kayak kalau games yang panik itu kan? Jadi panik gitu, udah jangan ikutan seperti itu. Artinya bukan kalau dikatakan kita mengalir aja, mengalir itu bukan ya sudah kita sembarangan, enggak. Artinya bahwa tetap ada yang kita tuju gitu. Tetap dituju tadi, tetap berjaga-jaga. Entah ini akhirnya zaman atau besok lagi atau apa, yang pasti bahwa Tuhan peringatkan untuk kita semuanya berjaga-jaga. Jadi memang sudah nggak ada waktunya lagi, kan? Jadi mau apapun yang terjadi, mau itu kita mau kaitkan dengan akhir zaman atau tidak, tetapi memang firman Tuhan mengatakan menyuruh kita untuk berjaga-jaga. Iya, pesannya satu tadi. Jadi nggak perlu kita santai, kita masih menikmati. Aduh, hidup gue masih muda, masih 20 tahun, masih 18 tahun. Nggak tahu, corona. Siapa yang tahu, betul kan? Karena bisa menjangkiti ya penyakit atau apapun itu ya, Kak. Tidak ada yang bisa menjamin umurnya akan panjang atau enggak, kan nggak ada yang bisa menjamin. Yang satu hal yang kita harus lakukan ya tadi, bahwa kita harus menjadi terang. Tadi dikatakan menjadi Matius 13:43, menjadi terang bagi banyak orang yang sekarang ini sedang panik, bahkan dunia pun sedang panik kan, sedang panik dengan keadaan ini. Ya kita harus menjadi terang, harus muncul, anak-anak Tuhan muncul seperti terang. Jangan terbawa-bawa ikut-ikutan jadi panik, bahkan membawa kepanikan bagi banyak orang. Sudah ikut-ikutan bahkan menjadi salah satu sarana pembawa kepanikan itu sendiri ya. Ini udah menyimpang banget ini berarti nih, Kak. Betul. Jadi kalau hati-hati juga dengan segala sesuatu yang dari sosial media yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, jangan langsung di forward. Jangan juga langsung disampaikan kepada orang, bahkan ditambahin gitu. Tapi yang kita harus lakukan ya kita harus berhikmat juga. Ya.
Apa yang Jadi perlu ini kita sampaikan? penting berhikmat ya Kak. Iya, apa yang perlu kita sampaikan, kita sampaikan. Kalau itu tidak membangun orang lain, tidak membuat orang lain dibangun imannya, tidak malah menjadikan orang lain takut, malah menjadikan yang lainnya jadi panik, ya nggak usah disampaikan. Nggak usah disampaikan. Ya, Karena doakan. memang seringkali kalau di generasi muda ini tangannya kan gatel, Gatel. jempolnya gatel. Cepet Ada banget berita gitu ya. iya, Gitu. berita apapun juga cepet banget reply, balas, komen segala sesuatu. Tetapi memang kalau kita back to Bible, Tuhan katakan lakukanlah segala sesuatu yang membangun gitu ya. Jadi Iya. kalau memang tidak ada gunanya, yang memang kita tahu itu tidak bermanfaat, Tidak bermanfaat. ini tidak kita sentuh atau tidak kita lakukan. Begitu ya Kak ya. Wah, Iya. ini makin menarik. Tetapi memang kita belajar banyak hari ini guys dari seorang Pastor Sarina. Tadi kita udah dapat, tetapi kita masuk dalam pertanyaan terakhir deh Kak. Nah, ini karena memang kita tahu bahwa virus corona ini tadi kita sudah bahas apakah virus corona ini sebuah teori konspirasi, apakah ini juga menandakan bahwa berakhirnya era sebuah gereja ataupun juga tanda-tanda akhir zaman. Nah, mungkin singkat aja Kak, terakhir sebagai penutup kita, mungkin Kak Sarina ada pesan khusus buat generasi muda yang menonton saat ini untuk mereka bisa tetap kuat, tetap semangat, tetap antusias di dalam mengikuti Tuhan. Karena kita tahu memang saya agak khawatir sekali dengan berbagai kemudahan akses teknologi saat ini, apalagi dengan kemudahan kita menonton berbagai layanan televisi, begitu katakanlah YouTube lah yang paling gampang itu. Bahkan keponakan saya yang usianya 2 tahun saya untuk Sudah menonton pintar. itu sudah pintar sekali. Iya. Tetapi apalagi kita yang generasi muda gitu ya guys ya. Jadi terlalu muda. Nah, mungkin Kak Sarina ada pesan khusus buat anak-anak muda nih supaya mereka imannya tetap kuat, tetap bergantung kepada Tuhan dan tetap membara apinya di dalam Tuhan. Ya, oke. Jadi guys, yang pertama tadi dikatakan bahwa iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa nyaring berita ini berasal dari Tuhan atau enggak, berita ini membangun atau enggak? Ya tadi harus baca firman Tuhan dulu pagi-pagi. Jangan langsung akses IG, YouTube channel, ya kan? Harus baca firman Tuhan dulu supaya itu menjadi filter bagi kita. Waktu kita mendengar, waktu kita membaca segala informasi dari luar, itu ada filternya. Oh, ini nggak sesuai kok dengan firman Tuhan yang aku baca. Nah, satu itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada alarm. Ada gitu, Kak. alarm. Iman kita jadi kuat, betul kan? Iman kita jadi kuat. Jadi tadi baca firman Tuhan harus setiap hari, wajib itu hukumnya, ya wajib. Kemudian yang kedua, jangan kehilangan komunikasi dengan teman komunitas. Oh ya. Salah satunya adalah cool. Ya, Betul kan? cool. Kenapa kita ada cool online? Supaya kamu tidak kehilangan komunitas. Wah, ini kan kalau waktu kamu stay at home sendirian, kamu nggak ada teman-teman yang ngingetin, nggak ada teman-teman yang sharing firman Tuhan, akhirnya kamu akses apapun yang ada di media kamu Terlalu bebas, nggak ada terlalu filter bebas, lagi. nggak ada Kak. filter. Nah, penting sekali untuk kamu tetap ada di dalam komunitas. Ayo, tetap cool online ya. Cool online tetap berjalan loh. Aku Jadi melihat ini yang loh. penting ya Kak, walaupun Iya. kita fisik nggak ke gereja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terkoneksi. Betul. Jadi gereja nggak cuma terkotak oleh bangunan aja ya. Kita bisa cool online, Ya. itu tetap kita ibadah ya. Jadi oke, yang kedua tadi tetap berada di dalam Berada dalam komunitas. Iya, tetap berada di dalam komunitas. Kemudian yang ketiga, jangan buru-buru untuk menyampaikan segala informasi dari luar. Ya, jangan buru-buru untuk men-sharekan segala informasi dari luar. Jadi tetap harus kita filter dulu Harus ya Kak. tetap filter dulu. Jadi harus bijak lah katakanlah seperti itu ya. Harus bijak. Bijak dalam bersosial menangani media, bijak untuk dalam menyaring berbagai informasi. Betul. Jadi bukan mentang-mentang kita generasi muda, kita bebas berekspresi, tetapi kita Sebebas-bebasnya. tidak memikirkan gitu ya Kak, apa akibat dari apa yang kita sudah lakukan gitu Iya. ya. Tetapi memang harus bijaksana. Iya. Nah, bagaimana kita bisa bijaksana? Saya percaya ya mesti back to Bible. Iya. Ketika kita back to Bible, kita punya kekuatan. Betul. Wah. Kemudian yang keempat kan kembali lagi kepada Yoel 2 bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Hati bapak-bapak Tuhan akan bawa balik kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Yaitu di mana? Melalui sekarang ini mau nggak mau kamu ketemu papamu setiap hari, kamu ketemu sama mamamu setiap hari, sama saudaramu setiap hari. Ayo bawa hati kita kembali kepada bapak-bapak.
Ya, itu. Kemudian yang kelima, jangan matikan kreativitas kamu. Pasti sekali lagi aku katakan bahwa setiap kamu itu minimal punya satu talenta. Minimal ini ada yang satu, ada 2, ada 3, ada 4, ada yang 10. Minimal satu. Kembangkan yang satu itu. Pasti akan menjadi berkat. Jadi dan itu juga tidak menutup kemungkinan kalau corona ini berakhir, kita akhirnya berhenti berkreativitas, Kak. Jadi tidak seperti itu ya, Kak. Tapi memang ini mumpung Tuhan ciptakan ada waktunya, yuk kembangkan. Momennya yang tepat. Momen yang tepat, betul. Iya. Oke, itu ya kayak itu 5 pesan dari Kak Sarina, dari Pastor Sarina. Nah, saya percaya teman-teman semua yang menonton pasti mendapatkan sesuatu yang menginspirasi bagaimana kita menjaga keimanan kita di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Yuk, saya mengajak semua generasi muda untuk tetap semangat, percaya dengan Tuhan bahwa dan jangan lupa yang terakhir juga terus berdoa bagi kota dan bangsa kita. Betul. Dan bahkan juga bukan hanya bangsa kita tapi juga berdoalah untuk seluruh dunia. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti mengasihi kita semua. Nah, sebagai penutup saya Cakra dan juga Pastor Sarina pamit undur diri. Saya percaya teman-teman yang menonton pasti diberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.